Oke, berikutnya GGL induksi yang muncul gara-gara ada perubahan medan magnet B, luas maupun sudut. Ya. Nah, kenapa begitu? Jadi kan tadi kan basic rumusnya GGL sama dengan min N d flux per dt ya. Di mana flux itu adalah B kali A kali cos theta. Jadi yang bisa berubah GGL itu bisa juga dari min N D bisa berubah, bisa B-nya, bisa A-nya, bisa θ-nya gitu terhadap waktu. Ya, jadi bisa nanti ini dari sini ya, itu bisa kepecah 3. Bisa dB per dt, bisa dA per dt ataupun d cos theta per dt. Gitu ya. Nah, kita lihat aplikasinya ketiga-tiganya. Kita mulai dari perubahan B dulu. Nah, rumusnya min GGL min N. Jadi gini ya, tadi kan min N, karena yang berubah B-nya berarti A sama theta itu keluar. A kali cos theta keluar dari situ, maka rumusnya jadi dB per dt. Nah, jadi yang ini ya. Nah, dB per dt berarti perubahan B-nya bisa juga kita ganti jadi B2 min B1. dt-nya bisa jadi T2 min T1. Nah, kita coba pakai rumusnya di soal berikut. Jadi ada sebuah kumparan datar dengan A 4,5 cm kuadrat. Terdiri dari lilitannya ada 200, hambatan kawatnya R-nya 20 ohm. Kumparan diletakkan tegak lurus dengan medan magnet yang berkurang dari 1 menjadi 0,6 Tesla. Jadi B awalnya 1 Tesla, B akhirnya 0,6 Tesla. Dalam waktu 0,2 detik. Jadi itu dt-nya ya, 0,2 detik. Yang A dulu, tentukan GGL induksi di antara ujung-ujung kawat. Jadi kita GGL-nya dulu. Seperti tadi rumusnya N A cos theta dB per dt. Ya. dB per dt, B-nya bisa diganti B2 min B1. Sehingga min 200 kali 45 kali 10 pangkat min 4 dalam meter kuadrat ya. Kali cos theta-nya cos 0 karena di sini tegak lurus. Jadi kalau ini kumparannya, ini garis normalnya, B-nya itu tegak lurus. Sehingga θ-nya 0 derajat. Ya. dB per dt berarti B2 min B1. 0,6 kurang 1. Per waktunya 0,2. Nah, tinggal kita masukin 200 kali 4,5 pangkat min 4 kali 1 kali 0,4 bagi 0,2. Dapatnya 0,18 volt. Nah, yang B, berapakah muatan Q ya? Jika hambatan di luar rangkaian diabaikan. Q dari GGL itu I kali R. Kita bisa cari I-nya dulu. 0,18 sama dengan I kali R. R-nya 20 ohm. Kita dapat nih I-nya. 0,18 bagi 20 ya. Dapatnya 9 kali 10 pangkat min 3 ampere. Lalu kita bisa cari muatan. Muatan itu arus kali waktu. Sehingga 9 kali 10 pangkat min 3 kali waktunya 0,2. Jadi 1,8 kali 10 pangkat min 3 kolom. Kalau muatan satuannya kolom. Oke. Seperti ini perubahan medan magnet. Biasanya nanti alatnya ada di transformator. Nanti aplikasi soal transformator akan ada di video yang selanjutnya ya. Itu yang A, perubahan medan magnet. Nah, yang kedua adalah perubahan luas. Untuk perubahan luas, basic rumusnya menjadi seperti ini, dA per dt-nya yang ditinggal di ini, di rumus D-nya ya. B sama cos theta-nya keluar. Sehingga nantinya dari rumus ini akan bisa berubah menjadi BLV sin theta. BLV sin theta. Biasanya pada soal-soal seperti ini, jadi ada sebuah kawat berbentuk huruf U,
gitu ya. Terus ada suatu batang yang bergerak, bisa ke kanan bisa ke kiri tergantung soalnya nanti. Dan di kawat itu ada B yang menembus. Di sini kasusnya misalnya silang, gitu ya. Nah, nanti di sini akan muncul GGL. GGL-nya akan muncul dengan roll tangan kanan seperti ini. Jadi 4 jarinya itu B. Kalau di kasus yang ini ya, B-nya itu berarti ke arah silang. Telapaknya, I-nya nanti di telapak, jempolnya di sini berarti ke arah kanan. Nah, kalau 4 jarinya silang, kemudian jempolnya ke arah kanan, maka I-nya itu nanti akan di telapaknya ya, telapaknya akan ke arah atas. Nah, ke arah atas berarti nanti di kawat QP ini yang digerakkan itu akan ada arus ke atas. Sehingga nanti arusnya akan keluar dari Q, masuk ke resistor, dan akan masuk ke P. Muternya berarti seperti ini nanti. Nah, gitu arusnya. Akan muncul arus induksi seperti itu. Oke, dengan rumus BLV sin theta. Untuk BLV sin theta, tetanya sudut antara B dengan permukaan bidang. Oke, kita lihat contohnya ya. Soalnya seperti ini. Ada sebuah tongkat. Ini tongkat PS namanya. Ditarik dengan kecepatan 5 ke kanan. Jadi dia kasih tahu V-nya 5 meter per second. Medan magnetnya B 0,1 Tesla. Medan magnetnya kali ini berupa titik arahnya. Tentukan ujung mana yang lebih positif. Jadi yang A itu kita cari dulu pakai tangan kanan ya. Pakai tangan kanan, B itu 4 jari. 4 jarinya titik. Kemudian V jempol. Jempolnya kanan. Sehingga akan menghasilkan I itu telapak tangan. Kita lihat, praktekin dulu ya. B-nya ke arah titik. Titik itu berarti keluar dari layar kamu. 4 jarinya keluar dari layar. Kemudian jempolnya ke kanan. I-nya akan ke bawah. I-nya akan ke bawah. Sehingga di kawat PS, I-nya akan ke arah bawah. Gitu. Nah, maka muternya nanti akan kayak gini. Perjalanan arusnya. Keluar dari bawah, masuk ke atas, masuk ke P. Ya, nah karena arusnya keluar dari S, berarti kutub S ini, titik S ini adalah kutub positif. Arus itu keluar dari kutub positif kalau di baterai. Dan kutub P adalah kutub negatif. Jadi ujung mana yang lebih positif adalah ujung S yang A. Yang B arah I dalam tongkat PS ke arah bawah. Ya, di sini ya, arahnya ke bawah. Arah I yang lewat di resistor ke arah atas. Gitu. Besar GGL-nya yang D kita bisa hitung. GGL adalah tadi rumusnya min BLV sin theta. B-nya ada 0,1, L-nya di sini dikasih tahu 2 meter. V-nya kecepatannya 5. Sin theta berarti di sini sinnya sin 90 ya. Sin theta itu sudut antara B dengan bidang. B-nya keluar dari layar, bidangnya layarnya itu. Sehingga sinnya sin 90. Dari sini kita dapat jawabannya 0,1 kali 2 kali 5. 1 volt. Gitu. Oke. Kemudian yang E besar I arus GGL bisa juga dibuka I kali R ya. GGL tadi udah ada 1 volt. I-nya kita mau cari, R-nya ini 10 ohm. Sehingga I-nya 0,1 ampere gitu. Oke. Ini kalau berupa kotak gambarnya. Nah, nanti di prakteknya ada juga yang berupa lingkaran seperti ini. Sebuah batang menghantar memiliki panjang L 50 cm, 0,5 meter. Kemudian diputar dengan frekuensi putaran 5 putaran per second, itu berarti 5 Hz. Kemudian ada medan magnet B 0,2 Tesla. Berapakah besarnya GGL induksi?
Nah, untuk yang melingkar ya, kalau kita turunin dari rumusnya nih, min N B cos theta dA per dt ya. Nah, dA-nya A2 kurang A1 perubahan luasnya. Jadi kalau ini batangnya udah satu putaran berarti luasnya itu A2 ini nanti PR kuadrat, satu lingkaran, A1-nya 0. Sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini, min N B cos theta, cos theta-nya cos 0 ya. Karena sudut antara bidang normal dengan B itu 0 derajat. dA per dt-nya PR kuadrat kurang 0. dt-nya waktu untuk satu putaran itu kita sebutnya periode T. Nah, ini jadi N. N-nya ini kan berarti lingkarannya cuma satu ya. Berarti N-nya itu 1. 1 kali B, cos theta juga, cos 0 juga 1. PR kuadrat, R-nya itu di sini berupa L, panjang batangnya. Jadi ini berubah jadi PL kuadrat. Seper dari periode, kalau periode di bawah, seper dari periode itu adalah frekuensi. Jadi untuk yang melingkar, rumus yang dipakai B Pi L kuadrat F. Nah, ini yang kita gunakan untuk kasus yang melingkar. Oke. Kita pakai di sini. Semuanya udah tersedia. Berarti 0,2 kali Pi kali L 0,5 kuadrat kali frekuensi 5. Nah, kita hitung. 0,25 pi volt. Gitu. Jadi untuk yang perubahan luas bisa berupa lingkaran, bisa juga berupa kotak batangnya ya. Dua variasi ini. Rumusnya juga agak berbeda. Oke, kemudian yang ketiga adalah perubahan sudut. Untuk perubahan sudut yang berubah adalah tetanya. Jadi di sini d cos theta per dt yang kita pakai. NBA-nya kita taruh di luar. Nah, ini aplikasinya nanti di generator sehingga rumusnya akan berubah menjadi NBA omega sin omega t atau sin theta. Soalnya nanti berupa alat generator semacam ini ya. Kita lihat contoh soalnya. Ada sebuah kumparan dengan luas 200 cm, A-nya 200 cm kuadrat atau 200 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Lilitannya N, ada 200 lilitan. Tegak lurus terhadap medan magnet. Oh ya, di sini tetanya, theta itu antara B dengan normal ya. Kemudian medan magnetnya dia kasih tahu 0,5 Tesla. Jadi luas penampang, lilitan, besar GGL induksi. GGL induksinya berapa? Jika dalam 0,2 second, berarti itu DT-nya ya. 0,2 second, kumparan diputar 37 derajat. Nah, hati-hati ya. Di sini kita lihat cara pakainya. Jadi awalnya tegak lurus. Jadi awalnya itu gambarnya kayak gini. Ini bidangnya. Bidang kumparannya yang garis hijau itu ya, ini garis normalnya. Kemudian medan magnetnya tegak lurus seperti ini, berarti awalnya ini theta satunya 0 derajat. Nah, theta 2 kumparannya diputar 37 derajat, jadi sekarang kayak gini. Nah, sehingga garis normalnya juga ikut berubah ya. Garis normal itu selalu tegak lurus, tapi B-nya tetap begini. Nah, sekarang ini 37-nya di sini nih. Sementara B-nya begini. Nah, ini B, ini N. Nah, yang kita mau cari nanti sudut ininya nih. Sudut antara B sama garis normal. Kalau di sini 37, berarti di sini 53, di sini tetanya berarti 37 lagi. Theta 2. Ya. Oke, kita pakai perbandingannya ya. Bukan perbandingan tapi di rumusnya. GGL min N B A D cos theta per dt, perubahan cos theta per waktu. Sehingga kalau masukin N-nya ada 200, B-nya 0,5, luasnya 200 juga, tapi kali 10 min 4. D cos theta per dt ini akan berubah menjadi cos theta 2 kurang cos theta 1. Sehingga menjadi cos theta 2 itu yang 53, cos theta 1 cos 0.
37, cos 37. Ini cos 37 ya, theta 2-nya ya. Sehingga kalau kita masukin di sini cos 37 itu 0,8, cos 01. Dibagi waktunya 0,2. Dah. Berarti dapatnya 200 kali 0,5 kali 200 pangkat min 4 kali 0,2 per 0,2. 2 volt. Gitu. Oke, ini kalau perubahan sudut. Nah, contoh lagi kalau generator. Ada sebuah generator AC memiliki kumparan 250 lilitan N-nya. Luas penampang A-nya 200 cm kuadrat. Saya jadiin meter kuadrat ya. Nah, ini diputar dengan 3600 rpm. Itu adalah omega, kecepatan sudut. 3600 rpm. RPM itu adalah putaran per menit. Ini adalah putaran per menit. Kita harus jadiin putaran itu harus jadi radian per second. Nah, putaran ke radian itu dikali 2pi, menit ke second dikali 60. Sehingga ini hitungannya menjadi 120, 240 pi radian per second omeganya. Oke, terus ada medan magnet B-nya 200 militesla. Yang A dulu, GGL maksimum. Tadi GGL di generator rumusnya NBA omega sin theta ya. Kalau maksimum artinya sin theta itu dianggap 1. Sehingga GGL-nya tinggal GGL max, rumusnya jadi NBA omega gitu doang. Jadi kalau kita masukin ke sini, N-nya masuk 250, B-nya masuk 200 militesla kali 10⁻³ ya. Luasnya masuk 200 kali 10⁻⁴, omeganya masuk 240 pi. Nah, kita hitung dulu dapatnya. Dapatnya 240 pi. Pas sekali. Volt. Ini GGL maksimumnya. Nah, yang B GGL induksi ketika kumparan membentuk sudut 60 derajat dengan medan magnet. Bidangnya kumparan, jadi ini kumparannya. Ini medan magnetnya membentuk 60 derajat. Nah, di sini berarti tetanya, teta tadi kan harus dari terhadap bidang dengan normal bidang ya. Jadi kalau kayak gini, ini normalnya, tetanya berarti yang ini nih, 30 derajat. Sehingga rumusnya GGL menjadi NBA omega sin 30. Nah, NBA omega tadi kita udah dapetin, yaitu 240. Sin 30 itu setengah. Maka jadi min 120 pi. Ada minnya ya. Volt. Gitu. Generator. Oke. Contoh lagi soal generator, konsep upaya berikut mengakibatkan GGL induksi max sebuah generator semakin besar, kecuali nah tadi GGL max itu kan rumusnya NBAW. Jadi kalau kita pengen GGL-nya makin besar, semua komponen yang ada di sini harus diperbesar juga. Salah satunya boleh memperbesar magnet B ya, benar. Memperbesar luas penampang itu A, betul. Memperbesar kecepatan putaran itu omega, omeganya juga bisa. Memperbanyak jumlah lilitan itu N juga bisa. Berarti yang tidak adalah hambatan kawat. Di sini nggak ada hubungannya sama R. Hambatan kawat itu R, oke? Gitu kira-kira GGL induksi. Jadi intinya adalah di GGL induksi ya. GGL induksi itu kita hasil dari yang kita lakuin, yang kita hitung ini adalah selalu dari listrik berupa GGL, berupa volt. Jadi entah kita ngubah B-nya, ngubah luasnya, atau ngubah sudutnya, nanti resultnya, hasilnya adalah keluar listrik, keluar arus gitu. Secara konsep seperti ini. Ada 3 yang bisa diubah, medan magnetnya, luas, atau sudut. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Amin.